Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Oke, jadi hari ini kita akan bahas tentang kekontinuan atau continuity atau salah sebut continuity kalau nggak salah bacanya atau apa ya gitu. Nah, continuing ini atau bisa dibilang keterusan atau keterlanjutan. Jadi udah belajar ya teorinya? Apa minggu lalu? Udah ya. Nah, materi kekontinuan ini lanjutan dari limit sebenarnya. Jadi erat hubungannya dengan limit. Seperti apa hubungannya nanti akan kita bahas di praktikum ini. Nah, buat ngecek suatu fungsi itu continue di titik A, itu suatu fungsi dikatakan continue di titik A itu kalau dia menuhin 3 syarat di bawah ini. Jadi kalau satu aja dia nggak menuhin, berarti itu fungsi discontinue. Nah, misalnya f is defined at x sama dengan A. Jadi, si fungsi itu terdefinisi nilainya di x sama dengan A. Maksudnya, bentar, coba diambil contoh. Nah, ini misalkan ada ini. Nah, di layar, di grafik GeoGebra-nya, ada fungsi x min 5 dengan syarat x kurang dari 5. Nah, ketika dia fx sama dengan 2, dia ada nilainya, terdefinisi gitu. Tapi kalau dia x sama dengan 5, x-nya sama dengan 5, dia nggak terdefinisi, undefined. Nah, kalau dia 7, dia juga enggak, karena catatannya x kurang dari 5. Kalau dia terdefinisi, hanya jika dia x-nya kurang dari 5. Kalau 4,99, dia masih terdefinisi. Maksud nomor 1 tadi itu, seperti itu, terdefinisi. Sedangkan syarat kedua, limit x menuju A atau mendekati A itu eksis, ada limitnya. Nah, catatan limit eksis ini, kalau suatu fungsi dikatakan memiliki limit jika yang pertama itu x limit kirinya atau below-nya itu eksis. Nah, lalu limit kanannya eksis juga ada. Setelah ada, limit kiri dan limit kanan itu equal, sama. Nah, kalau tiga syarat ini terpenuhin, maka limitnya eksis. Ini udah pekan lalu ya. Nah, kemudian kalau 1 dan 2 terpenuhin, dicek lagi yang ketiga. Kalau kriteria ketiga terpenuhi juga, yaitu ketika nilai limit dan nilai fungsi di A-nya sama, equal, maka bisa dibilang 1, 2, 3 terpenuhin, satu fungsi itu dibilang continue. Nah, itu reviewnya aja bentar. Reviewnya aja. Mungkin tadi di teori juga udah. Nah, sekarang akan kita coba yang contoh di PDF. GGB-nya juga udah ada di Classroom, tapi nanti kita jelasin aja dulu. Kita buka GGB-nya dulu. Screen. Oke, kita halaman baru aja. Nah, di contoh satu ini, kalian bisa sambil buka PDF di Classroom ya. Nah, di contoh satu ini, dia fungsinya P-Swiss. Jadi, terdiri dari beberapa fungsi gitu. Terdiri dari beberapa bagian fungsi. Kalau kita lihat, di sini dia terdiri dari 3 fungsi sebenarnya. Nah, untuk itu, kita akan pakai if buat deklarasiin fungsi ini. Nah, misalkan fx sama dengan if kondisinya apa?
kondisi pertama itu X kurang dari sama dengan min 1. Maka fungsinya 3X plus 2. Nah, kalau kita enter, baris pertama udah 3X plus 2. Nah, ini cara penulisannya, kondisi dulu, kemudian fungsinya apa. Nah, untuk yang baris kedua, kita 2X kuadrat min 4X. Ini fungsinya. Nah, kondisinya di depan. Kalau di matematika kan fungsinya dulu, baru kondisi. Kalau di if, kebalik. Nah, kondisinya min 1, lebih besar, X lebih besar pada min 1, X kurang dari 3. Kemudian koma. Kalau ini kita enter, maka dia udah 2 basisnya. 2X kuadrat min 4X. X lebih besar daripada min 1, X kurang dari 3. Nah, untuk fungsi yang ketiga, kita tulis kondisinya dulu, X lebih besar daripada, X lebih besar sama dengan 3, dan fungsinya X plus 4. Salah satu udah. Nah, kalau kalian di teori itu biasanya ada yang cukup gambarkan atau cari titiknya. Nah, dari gambarkan aja sebenarnya bisa kita lihat fungsinya itu seperti ini. Dia ada keputusnya. Di titik apa dia keputusnya ini? Nah, nanti kalian coba cek lagi. Gambar seperti ini. Cara penulisannya, tadi misalnya kita bikin GX. If X kurang dari sama dengan min 1, kemudian fungsinya apa? Misalnya fungsi 3X. Kemudian kondisi lagi, X besar sama dengan 3, kemudian fungsinya apa? X plus 3. Itu cara penulisan spesifik ya. Beberapa pekan yang lalu juga udah dibahas sebenarnya. Ini kita hilangin dulu. Kemudian setelah ini, apa yang perlu kita lakukan? Kita cek di soal. Di soal itu disuruh periksa atau selidiki kekontinuan di titik X min 1 dan X sama dengan 3. Berarti ada 2. Nah, sebenarnya kalau dari gambar kelihatan ya, X min 1 ini dia nggak kontinu gitu. Tapi perlu kita buktikan dengan teorema. Nah, syarat kekontinuan pertama itu tadi apa? Cek nilai fungsinya. Cek nilai fungsinya di titik tersebut. Nah, katakan kita cek ketika F sama dengan min 1. Karena kita mau cek di 2 titik. F sama dengan min 1. F ketika nilai X min 1, dia nilainya min 1. Ini cukup masukkan ya. 3X plus 2 untuk titik X sama dengan 3. Ini BX sama dengan 3. 3. Kalau 3 berarti dia yang ketiganya X plus 4 yang dipakai. 3 tambah 4, 7. Oke, berarti nilai F di titik tersebut define ya. Dia terdefinisi. Nah, untuk menjelaskannya, kita bisa bisa memberikan poin. Nah, kalau berikan poin itu ingat bisa pakai kita kasih nama A gede, atau mau langsung nggak kasih nama A biar sama GeoGebranya otomatis juga bisa. Nah, koordinat X-nya, kemudian koordinat Y-nya. Koordinat Y-nya itu si A. Koordinat X-nya min 1, maka A. Nah, kemudian akan muncul poin di koordinat A tadi. Di koordinat X min 1 dan Y min 1. Kemudian untuk yang B,
B sama dengan ini 3, X karena X-nya 3, dan nilainya B. 3,7. Ini kalau kalian bikin applet juga bisa, tapi ini kita nggak bikin aplikasi yang benar-benar gitu. Ini cuma buat pembelajaran. Nah, udah seperti ini. Ini kan titiknya hitam ya, agak kurang enak gitu. Jadi kita cek di setting, di stylenya, point stylenya kita ganti yang versi bulat kosong. Nah, langsung keganti dua-duanya. Jadi kalau cara milih dua-duanya, klik kontrol ya, kontrol. Point stylenya kita ganti, bisa ganti size-nya juga. Nah, untuk color yang kita ganti putih, hitam aja. Nah, di sini syarat 1 udah terpenuhin. Nah, gimana dengan syarat limit axis? Nah, limit di GeoGebra ini kita bisa langsung tanya limit atau analisis sendiri dulu. Nah, karena tujuan kita matematika terapan ini bukan jadi kalkulator, tapi biar kalian bisa analisa, mengambil keputusan. Jadi kita nggak langsung panggil fungsi limit gitu. Nggak langsung limit si fungsi fx ini, tapi satu per satu dulu. Nah, setelah ini kita akan cek. Nah, ini karena dia 2 titik di min 1 dan 3, kita periksa nilai X sama dengan min 1 dulu. Nah, kalau dia X-nya min 1 itu dia ada, bisa fungsi itu bisa 3X plus 2 atau 2X kuadrat min 4X. Bedanya itu kalau dia dari kiri atau dari bawah, dia itu pakainya 3X plus 2. Karena kita mendekatinya dari sebelah kiri dari bawah. Nah, sedangkan kalau dia dari kanan, kita akan pakai fungsinya 2X kuadrat min 4X. Mungkin di teori juga udah ya. Jadi untuk limit kiri, kita pakai fungsi yang ini, 3X plus 2. Kalau yang sebelah kanan, kita pakai yang 2X kuadrat min 4X. Yang ini kita pakai. Nah, untuk itu, kita perlu cek nilai limitnya. Nah, ini bisa kita langsung limit. Fungsinya apa? Fungsinya tadi 3X plus 2, 3X plus 2, sama min 1. Oke, hasilnya min 1. Kemudian kalau dia limit 2X kuadrat, dari sebelah kanan ini, min 4X, min 1, nilainya 6. Jadi, yang ini dia min 1, yang 1 dia nilainya 6. Yang di sini. Dia nggak, bisa dibilang dia nggak continue. Ada jarak. Kalau mau diperjelas, kita bisa coba C dengan min 1, D. Itu di sini. Nah, kalau di sini ini bisa kalian coba masukin juga, tinggal masukin aja ya. Nilainya di substitusi 3X plus 2, kalau dia min 1, nilainya ya min 1. 2X kuadrat min 4X, kalau dia min 1, nilainya 6. Nah, itu bisa langsung kalian inputkan, atau mau pakai limit ini. Karena kita lagi di GeoGebra, pakai ini aja. Nah, kalau dari sini, syarat limit yang satu limit itu eksis jika limit kiri sama dengan limit kanannya. Karena di sini limit kirinya min 1, limit kanannya 6,
dia nggak sama, nggak equal. Bisa dibilang apa? False ya kalau limitnya itu. Nggak equal, CK sama D-nya nggak false. Jadi kalau kalian misalnya pengen bikin otomatis, kalian bisa manfaatin R equal. Ini semua bisa diotomatisin, tapi nanti aja. Nah, kemudian kalau syarat duanya aja udah nggak terpenuhin, berarti syarat 3 juga nggak terpenuhin. Jadi limit syarat kekontinuan di titik X sama dengan min 1 udah nggak terpenuhin. Berarti si fungsi fx ini nggak kontinu di titik X min 1. Karena bisa kita lihat di grafik, yang satu dia min 1, yang satu lagi dia 6. Nah, kalau di sini kita kan limit 3x plus 2, min 1, limit 2x kuadrat min 4x min 1, kita harus nulis fungsinya. Sebenarnya kita bisa nggak nulis fungsinya, cukup pakai fx ini aja. Jadi, ini buat analisanya aja ya. Nah, kita pakai limit above ini kanan, below ini kiri. Nah, misalnya kita pakai limit kirinya dulu, fungsinya apa? Fungsinya si fx tadi, value-nya apa? Value-nya min 1. Maka hasilnya min 1, sama seperti ini, si C. Nah, kemudian kalau buat limit kanan, limit above ya, X, value-nya min 1. Nah, hasilnya 6. Sama seperti yang D. Jadi kalau misalnya kalian ragu, yang mana ya pakainya? Nah, pakai above sama below aja, tapi tetap pakai yang ini. Karena kita bukan hasilnya, tapi prosesnya ya. Nah, ini buat tools buat bantu kalau kalian ragu menentukan fungsinya yang mana ya. Seandainya ada banyak switch-nya. Pakai limit below ini, kemudian coba satu-satu yang mana yang nilainya sama. Nah, setelah itu, oh ya, kalau kita coba pakai limit X min 1, dia undefined juga hasilnya. Dia benar-benar undefined. Karena limit below sama above-nya nggak sama. Nah, untuk titik X sama dengan min 3, X sama dengan 3, prosesnya sama, kita coba lagi. Kalau X sama dengan 3, untuk fungsi fx ini, kalau dari limit kirinya dia pakai 2x kuadrat min 4x, dan untuk limit kanannya atau above-nya x plus 4. Ini kalau dari gambarnya, apakah kontinu atau enggak, coba kita cek dulu. Di sini, kita akan pakai limit kiri dulu. Limit kirinya tadi 2x kuadrat min 4. 2x kuadrat min 4. Dengan titik X sama dengan 3. X ya ini. Oke. Taruh ini mouse-nya. Nilainya 6. Nah, kemudian kita coba bikin yang lain. Kan limit. Tapi kalau 3 satu lagi dia X plus 4 ya. Dari sebelah kanannya. X 4,3. 7. Ini bisa kita masukin juga langsung atau via limit. Karena kita pakai tools, kita kayak gini. 6 dan 7. Yang satu nilai X-nya itu 6, yang satu nilainya 7. Berarti dia nggak kontinu juga. Nah, kalian bisa masukin grafik buat memperjelas aja. Oke, sama dengan 3, K.
Nah, bisa kita lihat dia ada gap ya, jaraknya 1 gitu. Jadi dia discontinue. K sama L-nya nggak equal, nggak sama. Tapi bisa dibilang dia juga bukan nggak continue di fungsi fx di titik x sama dengan 3. Ini tadi apa equalnya? J, K sama L. Ini false, equalnya. Kalau kita pandang juga otomatis sama. Tapi kalau kalian seandainya bikin otomatis pakai R equal. Nah, kita juga bisa pakai below sama above juga. Ya, tadi ini below-nya dulu. F. Kemudian ininya 3. Ada 6. Yang ini above-nya F. Ininya juga 3. 7, 6 dan 7. Jelas dia nggak equal. Sehingga dapat disimpulkan limitnya juga tidak continue. Untuk tata kalimatnya bisa kalian cek di PDF. Syarat kekontinuannya tidak terpenuhi. Jadi fx ini tidak kontinu di titik x sama dengan -1 dan di x sama dengan 3. Oke. Nah, untuk sesi contoh 1 ada pertanyaan dulu nggak? Oke, masih belum ada ya. Ini masih basic lah gitu. Nah, kalau nggak ada, kita akan lanjut ke yang contoh 2. Akan ke contoh 2. Sekarang bisa buka GeoGebra yang baru aja. Di sini di contoh 2 itu soalnya cuma base-nya cuma 2. Lebih gampang. Ini if x-nya kurang dari 2, maka fungsinya x plus 1. Enter. Kemudian kita tambahkan lagi kondisinya x lebih besar sama dengan 2, maka fungsinya x kuadrat min 1. Oke. Nah, di sini kita cari titiknya, cek kekontinuannya hanya di titik x sama dengan 2. Bisa kita coba, oh ya, grafiknya tadi seperti ini ya. Kalau di sini, apakah grafiknya kontinu di titik x sama dengan 2? Ini perlu kita cek juga. Seandainya ini delete, sorry. Kita periksa nilai fungsinya dulu di x sama dengan 2. Jika 2 nilainya 3. Dia pakai yang ini ya, seharusnya x kuadrat min 1. Nah, kemudian kita cek kalau dia bukan cek, kita kasih poin dulu lah, kasih koordinat di 2 dan 3 ini. Nah, di sini tadi coba kita tambahkan poinnya A sama dengan x-nya itu 2, hasilnya itu A. Ini kalau kalian pengen bikin segmen seperti pekan lalu juga boleh buat bantu. Kalau ini saya langsung aja. Sorry, ini setting, style, dikosongin. Oke.
udah seperti ini. Kemudian kita akan cek limitnya. Ini tampilan GeoGebranya udah seperti ini. Seandainya kita ingin bikin garis bantu, maka kita perlu bikin titik, misalnya B sama dengan 0, atau A,0 ya. 0,A. Dan kalau kita pengen bikin segmen aja nih, bahan C dengan 2,0. Pengen bikin garis bantunya, dan segmen gedenya. Oke, ini nggak ada di PDF, cuman tandanya buat bantu aja gitu. Style, dan stylenya kita ganti putus-putus. Oke. Ini buat ngebantu aja. Nah, titik A-nya itu. Kemudian akan kita cek nilai limitnya. Apakah limit X menuju 2 atau ketika X mendekati 2 itu ada atau nggak ada. Sama seperti tadi, kita cek dulu limit kiri dan limit kanannya. Kalau limit kiri, otomatis dia akan pakai fungsi X plus 1. Dan untuk limit kanan, dia akan pakai fungsi X kuadrat min 1. Tinggal kita masukkan nilai 2 aja sebenarnya. Kalau masukkan 2 di sini, 3. Masukin 2 di sini juga 3. Nah, kalau kita pandang langsung, limitnya eksis. Tapi biar nggak keliru, biar kalian tinggal ganti nilai fx-nya aja. Coba limit x plus 1, dan nilainya dengan x sama dengan 2, nilainya berapa? 3. Kemudian limit x kuadrat min 1, nilainya di titik x sama dengan 2, nilainya 3. Dan di sini dia equal ya sama hasilnya. Oke. Dan C sama true. Syarat 1 dan 2 udah terpenuhi. Syarat pertama tadi, apakah dia eksis di titik x sama dengan 2? Fungsinya eksis di titik sama dengan 2. Apakah fungsinya ada limit? Kita cari limit kiri dan limit kanannya. Ada. Karena sama limit kiri dan limit kanannya. Bisa kita pakai limit above. Yang berapa? 2, 3. Limit below. Ini F. Ini 3. Ini F. 3. 8. 2 seharusnya. Ini juga 3. Sama. Equal juga dia. Atau mau kita pasang limit F, 2. Hasilnya 3. Nilai si limit eksis. Nah, kemudian setelah eksis itu, kita compare nilainya. Nilainya apakah sama dengan A ini? Sama ya, sama-sama 3. Atau kita mau coba equal A, yang nilainya T di limit C, misalnya C, true. Berarti diambil kesimpulan kalau si fungsi ini fx x plus 1 untuk x kurang dari 2 dan x kuadrat min 1 untuk x lebih besar daripada 2 ini, dia continue di titik x sama dengan 2. Karena syarat 1, 2, dan 3-nya terpenuhi. Dan kalau kita amatin dari grafik juga sebenarnya dia continue. Nggak keputus gitu. Di sini
latihan hari ini sebenarnya hanya seperti ini, gampang pisan gitu, cuman cek kekontinuan, tapi diharapkan kalian itu nggak hanya nge-input aja, tapi juga paham apa yang di-input. Untuk contoh ini kalian bisa modifikasi, mau tambahin slider atau mau tambahin yang lainnya. Minimal kerjakan seperti contoh untuk latihannya. Oke, mungkin untuk sesi penjelasan contoh hanya ini aja. Kalau ada pertanyaan terkait latihan atau yang tadi, silakan aja. Atau mungkin udah pada ngerjain ya. Oke, coba kita buka ke PDF-nya dulu. Nah, ini contohnya ada 5 soal. Untuk fx continue di x tengah. Untuk gx, apakah dia continue di x sama dengan 3. Untuk hx, dia continue di x sama dengan 1. Untuk i, cek apakah dia continue di x sama dengan 7. Untuk j, apakah dia di continue x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Caranya kalian cukup deklarasikan fungsinya dengan if tadi. Kalau ini syaratnya infinity. Kalau ini tidak sama dengan, mungkin di C++ sudah belajar ya. Kalian bisa amatin grafiknya, masukin fungsinya gitu. Ini waktunya sampai besok, sampai 1.30 besok kalau nggak salah. Nah, karena ini sebenarnya asal kalian ikutin tutorial bisa, jadi manfaatin waktu itu untuk nambah pemahaman teori kalian. Jadi jangan hanya input, terus keluar hasil. Boleh input, keluar hasil, kalau kalian udah ngerti gitu. Jadi nanti kalau kalian ujian juga enak, bisa manfaatin tools. Oke, mungkin dikasih waktu dulu buat mikir buat pertanyaan. Silahkan kalau mau berpikir dulu buat teman-teman dari kelas A dan kelas B. Oke, Andre. Waalaikumsalam. Oh, otherwise. Oke. Otherwise itu lainnya berarti ya. Selain itu dia 6. Nah, coba kita bantu buat tulis soalnya ya. Bentar. Oke, kasih. Ini. Jadi soalnya itu, bentar. Oke. Ya, if misalnya x kuadrat lebih dari 5, maka dia x plus 5. Atau langsung soalnya aja lah, biar gue bantu. Ini kita kasih nama gx dengan if dalam kurung x 9 fungsinya ya. Kemudian dibagi x min 3. Dengan catatan dia x tidak sama dengan 3. Lalu ini tadi 1 seperti ini. Nah, kalau untuk otherwise-nya sengaja 6,6. Jadi kalau langsung si fungsinya aja. Nah, kalau yang x plus 5, maka dia x plus 5 otherwise. Kalau di PDP, as-nya, as itu nggak perlu kondisi, cukup apa yang harus kita lakuin ya. Jadi ini cukup 6, maka dia otherwise. Oke,
Mungkin seperti ini, Andre, udah dicobain? Nah, kalau misalnya yang kedua deh, yang HX. Seandainya infinity kayak gimana deklarasinya? X dengan if ya kondisinya itu 0, X lebih dari 0, X kurang dari 1, maka yang dilakukan itu ln X. Sudah muncul ln X. Ini ln X. Nah, kemudian yang infinity-nya dia X lebih besar pada sama dengan 1 dari infinity. Maka fungsi yang kita lakukan X kuadrat min 1. Infinity dia seperti ini. Jadi kondisi tulisnya ketik aja infinity. Oke. Kali ini kita pengen ganti infinity. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Mungkin udah pada ngerjain ya. Untuk soal, kira-kira apa, kan udah nggak ada yang sulit lagi ya buat deklarasi. Yang untuk yang tidak sama dengan ini, kalian pakai tanda seru sama dengan mirip C++ atau C. Untuk ini kalian ketik infinity, I-nya gede. Kemudian akan terdeklarasi fungsinya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kuliah hari ini gitu aja ya. Kalau ada pertanyaan, silakan posting di grup WhatsApp aja. Mau di absen dulu ya Pak? Oh ya, silakan Bu. Yang kelas B yang belum absen, sebentar. Muhammad Farid Akbar ada? Hadir, Bu. Oke, belum absen ya. Saya absenin. Oke, yang kelas A udah semua. Kelas A, kelas B. Tinggal yang kelas A saya mau absen aja langsung ya. Kelas A, Ahmadiyah Ridwan. Hadir, Bu. Adila Rahmawati. Hadir, Bu. Aldrin Raihan. Aldrin ada? Ada ya. Ananta Desta Wardana. Hadir, Bu. Andre Lutfiansyah. Aprilia Rahmawati. Hadir, Bu. Ari Maulana. Hadir, Bu. Ariana Rahmawati. Hadir, Bu. Arif Rahman. Hadir, Bu.
Aurel Diendra. Aurel. Hadir, Bu. Sip. Devina Luciana. Hadir, Bu. Efik Nur Afifah. Hadir, Bu. Fahmi Ahmad. Hadir, Bu. Fatan Valatansya. Hadir, Bu. Hilman Permana. Hadir, Bu. Ibrahim Kevin. Hadir, Bu. Irfan Khairul. Hadir, Bu. Lola Maria. Lola. Dada. Lutfi Yanuardi. Hadir, Bu. M. Fatur Maulidan. Hadir, Bu. Oke, Hadir. ada. Nesya Putri. Hadir, Bu. Muhammad Ardi Nur Insan. Hadir, Bu. Muhammad Andika Prasetya. Katanya izin Bu, ada acara kepanitiaan, udah izin juga ke Patrisnanya. Oh gitu, siapa tadi deh? Andika Muhammad ya? Andika, ya. Izin. Fadil Maulana. Muhammad Hadir, Fadil Bu. Maulana. Oke. Muhammad Wafda. Hadir, Bu. Muhammad Zidan. Hadir, Bu. Nadia Maaf Fris. Ibu, Ya. maaf Ibu, ini Lola baru dapat sinyal. Oh, Lola gitu. hadir Bu. Iya. Oke, sip. Nadia Friska. Hadir, Bu. Naufal Salman. Hadir Bu. Rofi Fauzan. Hadir, Bu. Salma Ausaf. Hadir Bu. Sofia. Hadir, Bu. Wildan Setya. Hadir, Bu. Oke, berarti cuman Muhammad Andika Prasetya yang izin ya. Oke. Mangga Pak Rizky, ada lagi? Udah nggak ada sih, Bu. Kalau ada pertanyaan, silakan posting di grup WhatsApp aja. Ini tugasnya gampang, tapi jangan hasilnya, tapi sambil kalian memahamin kontinen ini. Oke, kalau nggak ada, mungkin kita tutup aja dengan ucapan Alhamdulillah. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu.